Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang bab makharijul huruf. Simak video ini sampai habis. Semoga bermanfaat. Jika kalian suka, jangan lupa like dan komen dan subscribe. Yuk kita bahas. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, dan tak lupa pula salawat dan salam marilah kita junjungkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada video kali ini kita akan membahas dari awal tentang bab makharijul huruf. Maka video ini kita akan jelaskan ya, dari awal mula kita akan belajar tentang huruf secara detail, dan juga nanti setelah kita akan membahas makharijul huruf akan ada sesi khusus buat pembahasan sifat-sifat hurufnya. Seperti itu. Nah, banyak sekali yang bertanya dan meminta untuk kita bahas ya tentang bagaimana pengucapan huruf sesuai dengan tempat-tempatnya. Nah, video ini akan kita bahas secara detail insya Allah. Baik, sebelum kita mulai, kita akan ketahui bersama bahwasanya ya, Imam Jazari rahimahullah taala di dalam matan Jazarinya beliau mengatakan di awal muqaddimah, idh wajibun alaihim muhattamu, ya, wajib bagi atas pembaca Al-Quran, orang yang ingin membaca Al-Quran, ya, qabla syuru'i awalan ay ya'lamu, sebelum kalian mempelajari ilmu-ilmu tajwid lainnya, ya, kalian harus mempelajari ya apa? Makharijul hurufi was sifati. Ya, perlu kita pelajari dan perlu kita awali sebelum kita memulai belajar ilmu tajwid. Yang pertama kali adalah kita harus belajar tempat-tempat keluarnya huruf dan juga sifat-sifat daripada huruf tersebut. Ya. Tujuan daripada kita mempelajari makharijul huruf dan sifatnya liyalfighu bi afsahil lughati, ya, agar bisa menjaga keafsahan atau kefasihan dalam membaca Al-Qur'an. Ya. Karena Al-Qur'an ini adalah kalimat yang berbahasa Arab. Maka bahasa Arab ini harus dijaga dari segi logatnya, ya. Oke, oleh karena itu kita harus mengikuti logatnya orang Arab, bukan mengikuti logat orang Indonesia, ya. Maka ini yang harus kita ketahui terlebih dahulu, ya. Sebelum kita akan masuk, kita akan mengetahui yang pertama, makharijul huruf itu diambil dari kata apa? Kharaja yakhruju, ya. Kemudian makhraj kharaja yakhruju, makhraj. Kemudian jamaknya makharij, kan? Makharij, makharij, ya. Makhraj, ya, adalah artinya tempat, ya. Setelah kita mengetahui jamaknya, makharij, tempat-tempatnya, kita akan fokuskan kepada huruf hijaiyah. Maka tempat-tempat ini adalah al-huruf, ya, makharijul huruf. Maka huruf-huruf yang dimaksud adalah huruf hijaiyah, seperti itu. Nah, huruf hijaiyah, ya, huruf hijaiyah yang perlu kita ketahui ada perbedaan pendapat tentang jumlah daripada makhraj daripada huruf-huruf tersebut, ya. Pendapat yang pertama, ada yang mengatakan, ya, para ulama ada yang mengatakan semua, ya, huruf atau semua makhraj itu ada totalnya ada 29, ya. Kemudian pendapat yang kedua yang diambil dari Ahmad bin Al-Farahidi dan juga Imam Jazari, itu ada 17 huruf, ya, 17 huruf, ya, secara
khusus ya, secara khusus ada 17 huruf ya, yang pendapat ini adalah pendapat yang jumhur ulama ya, yang diambil oleh Imam Jazari. Kemudian ada juga yang mengatakan pendapat Imam Sibawai ya, pendapatnya Imam Sibawai mengatakan ada 16 ya, seperti itu. Maka kita akan ambil pendapat jumhur ulama, oke? Ya, jadi ada 17 huruf ya. Kemudian kita akan kasihkan contoh dalam surat Al-Baqarah di akhir ayat turunnya Al-Quran di bulan Ramadan apa? Lah. La'allakum tashkurun ya. Kemudian ya, di sini ada dua kalimat. Kita fokuskan di satu huruf saja di kata ini. Huruf shin. Ya, perlu kita ketahui huruf shin dan huruf sa, shin dengan huruf sa itu jelas berbeda dari segi makhrajnya ya, dan juga sifatnya ya, perlu diperhatikan ya. Huruf shin di sini memiliki makhraj di mana? Makhraj shin ada di wasful lisan ya, di tengah-tengah ya lidah ya, di tengah-tengah lidah bertemu dengan langit-langit. Keluarlah makhraj huruf shin, sha. Kemudian di sini jelas ya, huruf sa, sin itu di mana tempat makhrajnya? Ada di orful lisan, ujung lisan, ujung lidah ya. Maka keluarlah huruf sin. Oke. Pertama, di sini yang benar adalah la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur ya. Agar kalian menjadi orang-orang yang bersyukur ya. Makna di sini sudah sempurna. Akan tapi ketika kita merubah kepada huruf yang lainnya, maka terjadilah ya perubahan arti dan makna. Maka disinilah ketika kita mengatakan la'allakum tashkurun, maka sudah berubahlah makna daripada makna yang seharusnya. Agar kalian mabuk. Nah, jelas di sini kalian supaya jadi orang yang bersyukur, tapi kalian malah berubah menjadi tasburun ya, kita berubah menjadi tasburun. Maka di sini ya adalah sebuah kesalahan yang fatal dan ini sesuatu yang tidak boleh dan masuk kepada lahan jali. Maka hukumnya apa? Hukumnya di sini menjadi haram. Maka tidak boleh kita sampai merubah suatu huruf kepada huruf yang lain. Inilah tujuan daripada kita mempelajari makharijul huruf. Ya, pentingnya kita mempelajari makharijul huruf adalah supaya apa? Supaya kita bisa mengetahui tempat keluarnya setiap huruf tersebut ya. Oke. Habis ini bisa difahami? Iya. Oke. Kemudian sekarang kita akan masuk kepada macam-macam ya, makhraj ya, yang kita harus mengetahui terlebih dahulu apa saja dan berapa makhraj-makhraj yang harus kita ketahui. Pertama ada makhraj makhraj am dan juga makhraj khas. Ya, makhraj am di sini ada jumlahnya ada 5. Yang pertama yaitu al-jawf. Oke? Yang pertama. Kemudian yang kedua ini ada al-halq. Oke. Kemudian yang ketiga ada al-lisan. Lisan. Kemudian yang keempat itu ada asy-syafah.
Asyafah. Asyafah. Kemudian yang kelima, itu ada al-khayshum. Oke. Khayshum, asyafah, al-lisan, al-hal, al-jawf. Ini disebut dengan makhraj am. Ya, makhraj am. Dan dari kelima ini akan terbagi lagi dan terpecah lagi. Maka ada perbedaan-perbedaan dari segi jumlah setiap makhraj am ini, ya. Disebut dengan makhraj khusus, ya, ada makhraj khusus. Maka kita mengambil pendapatnya Ibnul Jazari, ya. Imam Jazari yang beliau mengatakan makharijul hurufi sab'ata asyar, ya. Makharijul huruf itu ada 17, ya. Ada 17 ya. Huruf dari ke 5 huruf ini. Jadi makhraj khusus itu ada 17, ya. Jumhur ulamanya mengatakan 17, gitu. Yang pertama akan kita bahas satu persatu sampai kita selesai, ya. Maka yang pertama itu al-jawf, ya. Al-jawf. Mungkin kalau mau ditulis silakan ditulis. Akan kita hapus lebih dahulu, ya. Ini disebut dengan makhraj am, makhraj am, makhraj umum, artinya makhraj umum. Makhraj umum itu ada 5, ya. Tadi ya, ada 5. Yang pertama ada al-jawf. Al-jawf. Oke, al-jawf. Al-jawf, jawf. Oke. Al-jawf hurufnya apa saja? Ya. Huruf al-jawf ada 3 huruf, yaitu yang terkenal dengan huruf mad tabi'i, ya. Huruf mad tabi'i. Huruf mad tabi'i itu apa saja? Ya. Alif, waw, dan ya. Oke. Alif, waw, dan ya. Oke. Jadi ada 3 huruf, ya, dalam makhraj am ini, ya. Ini disebut dengan makhraj khusus. Di situ ada 3, yaitu au, a, wa, ya. Oke. Maka kita perlu ketahui arti daripada al-jawf ini apa? Oke. Saya bertanya-tanya. Arti daripada al-jawf ini disebut adalah rongga mulut, ya. Rongga mulut. Dan rongga tenggorokan. Ya, jadi ini al-jawf ada arti rongga mulut dan rongga tenggorokan, ya. Maka dari ketiga huruf ini, ya, ini adalah makhraj yang masuk kepada rongga mulut dan rongga tenggorokan. Contohnya a, ba, a, wa, ya, ya. Tanda dia disebut dengan masuk kepada jawf, ya. Tandanya alif yang tanda harapannya itu di atas, ya, atas, atau disebut fathah atau fathah. Kemudian yang kedua waw yang, ya, sebelumnya dhammah, ya, yang sebelumnya kasroh. Oke. Ya. Sini, jelas. Oke. Sebelumnya alif ada fathah, dan sebelum waw ada dhammah, dan sebelum ya ada kasroh. Seperti itu. Maka kita harus tahu nih, ya, contoh dari makhraj al-jawf apa? Kita lihat di surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ar-rajim contohnya. Ya. Contohnya ar-rajim. Oke, ar-rajim. Nah, di sini ada tanda ya, ya mati, kemudian sebenarnya ada jim. Ingat, ya.
tidak ada dua makhraj dalam satu huruf ya. Tidak ada dua makhraj dalam satu huruf. Maka di sini yang benar adalah ar-rajim. Jadi tidak boleh kita berhubungan dengan rongga hidung. Contohnya ar-waji, ar-waji, ar-wajim, ya. Ya. Sini kita membacanya dengan hidung. Nah, banyak ya. Maka tidak boleh dalam satu huruf itu memiliki dua makhraj, kecuali ada dua huruf yaitu mim dan nun, ya. Itu akan nanti ada pembahasan khususnya ya. Jadi yang jelas huruf ya ini tidak ada hubungan dengan hidung, maka tidak boleh kita membaca hidung al-wajim seperti itu ya. Kemudian contoh daripada a ya wa apa? Ola misalkan. Ola ya, ola. Kalau waw yaqul ul yaqul. Terus kalau ya sebelumnya ila yaqul ila ya. Jelas ya sini ketika menyebutkan lah. Jadi betul-betul dikeluarkan rongga mulutnya dari tenggorokan kemudian ke mulut. Lah ya, nggak boleh nggak boleh masuk ke hidung ya. Yaqul seperti itu. Sama ila ya. Nah, itu. Contoh lagi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-alamin. Contoh lagi. Al-alamin. Oke. Al-alamin. Oke. Nah, di sini agak sulit ya. Pertama, huruf mim makhrajnya di mana? Ada di asy-syafatain. Ya, berhubungan dengan bibir yang dia makhrajnya masuk kepada hidung ya, keluar dari hidung. Nah, ini contohnya ya. Nah, setelah itu ada huruf ya yang dia al-jauf. Nah, gimana supaya ya ini dia tidak masuk ke hidung? Ya, banyak yang salah adalah dia masukkan ke hidung ketika ya menyebutkan alamin, ya alamin, nggak boleh. Ya. Jadi yang benar adalah keluarkan makhraj mim sesuai dengan tempatnya, kemudian setelah itu baru ya. Maka ya di sini tidak boleh ya sampai masuk ke rongga hidung ya. Jadi ya di sini jelas rongga mulut dan rongga tenggorokan. Al-alamin, mim. Jadi mim seperti itu. Mim. Nah, jadi bersih daripada rongga hidungnya ya. Bisa dipahami? Sama kayak ar-rahmanir-rahim, him ya. Ar-Rahim, Ar-Rahim, him. Nah, him, sini him. Ya, sama him, nggak boleh him, nggak boleh sampai dua makhraj ya, ada dua makhraj. Oke. Nah, bisa dipahami sampai sini? Oke. Oke, selanjutnya makhraj daripada huruf makhraj yang kedua, makhraj am yang kedua yaitu al-hal. Oke. Arti hal-hal adalah ya berhubungan dengan tenggorokan ya. Arti al-hal terbagi menjadi tiga. Oke. Yang pertama ada apa? Ya, masuk tenggorokan. Tenggorokan. Oke. Tenggorokan. Kemudian al-hal terbagi menjadi tiga. Yang pertama, ya. Yang pertama apa? Ada, aqsal halqi. Artinya apa? Pangkal tenggorokan. Aqsa al-halqi. Ya. Kemudian yang kedua itu ada wasul halqi. Kemudian yang ketiga itu ada adna al-halqi. Oke. Nah, yang pertama ada aqsa al-halqi.
Apa huruf aqsa al-halqi? Huruf aqsa al-halqi ini ada disebut dengan ya, pangkal tenggorokan, ya, ini pangkal tenggorokan, ya, artinya dia punya dua huruf. Yang pertama huruf hamzah dan ha. Oke. Huruf hamzah dan ha. Di mana pangkal tenggorokan itu? Ya. Di pangkal tenggorokan itu ada di sini, ya, ada di pangkal tenggorokan. Jadi ketika menyebutkan huruf hamzah a, ya, betul-betul keluar dari huruf ya, hamzah di sini dan huruf ha. Ya. Contohnya a, maka keluarkan makhrajnya, kemudian baru keluarkan lewat mulutnya. Ya. Ba. Oke, coba kita latihan. I u ba u an ani a na minal mu'mima i an ani a. Oke, sekali lagi. I u ba, ya, ba. Di pentok ba. Nggak boleh ba, nggak boleh. Ba. Ya. I u ba u an ani a na minal mu'mima i an ani a. Ya, mu'ni nggak boleh mu'ni, nggak boleh menyeret hamzanya, ya, mu'ni, tapi mu'ni ma'i an ani a, seperti itu. Itu huruf hamzah. Kemudian huruf ha, ya, huruf ha itu maknanya sama, ya. Kita akan coba latihan. Ha hi hu bah. Oke, ulang. Ha hi hu bah. Wuhan haniha la minal muhmimahihan haniha. Ya, huruf ha makhrajnya, ya, pangkal tenggorokan. Yang salah adalah dia sampai melebihi dari pangkal tenggorokan sampai bergetarnya ke dada. Maka itu, ya, tidak boleh. Yang benar adalah cukup sampai di pangkal tenggorokan saja. Kenapa? Karena dia memiliki sifat yang namanya khofa atau ringan. Jadi jika menyebutkan huruf ha, kita ringan saja. Maka nanti untuk pembahasan sifat akan kita khususkan di video berikutnya, ya. Kemudian ha, ya. Setelah ha, kita akan masuk kepada wasful halqi. Apa itu wasful halqi? Makhraj yang artinya tengah tenggorokan. Tengah tenggorokan. Oke, tengah tenggorokan. Tengah tenggorokan di mana? Ada di sini, ya. Maka keluarlah huruf ha, dan a. Oke. Ada dua huruf juga, ya, di sini. Ketika menyebutkan ha, maka betul-betul dikeluarkan dari tengah tenggorokan. Ha, maka kita udah tahu nih makhraj dari ha dengan ha. Ya, jelas berbeda, ya, tempat keluarnya. Kalau ha ada di pangkal tenggorokan, ha ada di tengah tenggorokan. Jadi tidak ada lagi yang salah ketika menyebutkan ha dengan ha. Nggak boleh sampai baca alhamdu menjadi alhamdu. Oke, maka itu tadi, ya, sebelumnya kita udah bahas, tidak boleh sampai ibdalul harfi bil harfi, merubah suatu huruf kepada huruf yang lainnya. Itu masuk kepada lahan jali, ya. Ha, maka coba kita latihan. Ha hi hu bah huhan hanihah na minal muhni mahihan hanihah. Itu, ya. Sekali lagi. Ha hi hu bah huhan hanihah na minal muhni mahihan hanihah. Ya. Bah, ya, di sini dia punya sifat, ya, rokhawah. Nanti kita bahas di pertemuan khusus, ya. Kemudian tengah tenggorokan selanjutnya yaitu di huruf a, ya, ain. Ain di sini adalah termasuk huruf yang sulit bagi khususnya orang Indonesia menyebutkan ain, ya. Sempurnanya huruf ain itu tidak sampai keluar ke rongga hidung, ya. Jadi yang salah ketika dia masuk, ya, keluar ke rongga hidung. Contohnya nah, itu salah. Jadi sempurnanya gimana? Sempurnanya ketika dia, ya, betul-betul sesuai masuk kepada tenggorokan, masuk kepada makhraj tenggorokan.
Contohnya seperti itu ya. Ya. Itu sempurnanya ketika kita tidak keluar sampai ke rongga hidung. Kita contohkan dan coba kita latih. Ya, sekali lagi. Seperti itu ya. Jadi jangan sampai keluar dari hidung ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hati-hati ya. Nah, apalagi dari awal udah masuk ke hidung tuh bacanya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, jangan sampai ya, banyak ya. Ya, membaca ya Al-Qur'an itu dengan hidung semua. Jadi sampai keluar semua makhrajnya dari hidung ya, hati-hati ya. Karena setiap huruf itu hanya satu makhraj saja dan dia tidak boleh lebih dari itu ya. Kecuali huruf mim dan huruf nun. Lanjut kepada makhraj yang ketiga yaitu adnal halqi. Artinya apa? Ujung tenggorokan. Iya, ujung tenggorokan. Ujung tenggorokan. Maka keluar huruf kho dan ro. Ya, kho dan ro. Oke. Coba kita langsung latihan. Kho, khi, hu, bakh. Ya. Nah, di sini keluarlah ya huruf kho ya. Ketika kho ya, bedakan antara kho dengan ro. Di sini ya hampir sama karena dia sejenis ya. Kho, khi, hu, bakh. Ya, bakh. Oke. Ingat ketika dia menyebutkan huruf kho, maka dia dibaca tebal. Kho, bukan kha. Kha, khi, hu, bakh. Nggak boleh ya. Tapi kho, khi, hu, bakh. Bakh, maka naikkan. Bakh, karena dia punya sifat isti'alah. Khukhan, khoni, khokh. Naminal, mukhni, makhi, khon, khoni, kho. Sekali lagi. Kho, khi, hu, bakh. Khukhan, khoni, khokh. Naminal, mukhni, makhi, khon, khoni, kho. Ya, itu huruf kho. Kemudian lanjut huruf wo ya. Di sini lebih lembut lagi ya. Wo ya, bedakan antara wo dan kho. Kalau kho dia agak kasar dan kalau wo lebih lembut. Wo. Wi bau. Ya, sama dia juga sifatnya tebal ya. Ghun ghani ghawna minal mughni maghighun ghani ghu. Seperti itu. Bau ya. Ghun ghani ghawna minal mughni maghighun ghani ghu. Ya, ingat ketika kho menggunakan kho dan ro ya. Jangan sampai ya ketika harokatnya fathah ya, jangan sampai monyong mulutnya ya. Yang monyong hanya ketika berharokat dhammah saja. Kho nggak boleh, kho khi hu nggak boleh ya. Tapi kho khi hu bakh ya. Jadi ini dibaca tebal ya. Berarti lawan tebal adalah tipis ya. Jadi tidak boleh dibaca tipis. Kha khi hu bakh seperti itu. Terus kemudian ketika keadaannya dia kasrah maka tidak perlu sampai diganting khi terus ri nggak boleh wi nggak boleh ya. Oke, ri khi kenapa? Karena dia sifatnya hanya isti'ala ya, dan dia termasuk daripada maratibut tafkhim, dan maratibut tafkhim itu memiliki tingkatan ya. Tingkatan kho dan ro ini ketika dia kasrah maka dia tingkatannya rendah saja ya, tebalnya tuh di tingkat rendah saja ya, karena dia bukan termasuk sifat idbaq ya. Oke, mungkin kita cukupkan pada pertemuan kali ini. Kita cukupkan sampai di makhraj al-halq ya. Semoga teman-teman sahabat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala bisa mengamalkan dan juga bisa mempraktekkan di rumahnya masing-masing. Semoga bermanfaat. Kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.